Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fadilah Ayuning Tias MPD, dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan anak usia dini, dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir pada pertemuan kali ini untuk menonton video kelompok kami. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak dan Pemerdikbudristek nomor 5 tahun 2022 dan CDC Milestones dan kebutuhan dasar tubuh kembang anak berupa asah, asih maupun asuh. Sebelum kepada pembahasan, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Jelita Najwa Hajilina dan rekan-rekan saya Mila Amalia Budianti. Saya Nadira Nurfatia. Pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh teman saya Nadira. Yang pertama, pengertian tumbuh kembang anak usia dini. Tumbuh kembang anak tidak hanya mencakup perubahan fisik yang terjadi sejak masa bayi hingga remaja, tapi juga perubahan emosi, kepribadian, perilaku, pemikiran, dan bicara. Perkembangan anak sejalan dengan pemahaman dan interaksi mereka terhadap di dunia sekitarnya. Perkembangan anak usia dini merupakan fase yang penting yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan kemampuan anak di masa depan. Adapun beberapa tahapan perkembangan anak usia dini menurut Harlock. Yang pertama ada periode pralahir, yaitu yang dimulai dari saat pembuahan sampai lahir. Pada periode ini terjadi perkembangan fisiologis yang sangat cepat, yaitu pertumbuhan seluruh tubuh. Yang kedua itu ada periode neonatus adalah masa bayi yang baru lahir. Masa ini terhitung mulai dari 0 sampai 14 hari. Yang ketiga ada masa bayi adalah masa bayi yang berumur 2 minggu sampai 2 tahun. Pada masa bayi ini belajar mengandalkan otot-ototnya sendiri sampai bayi tersebut mempunyai keinginan untuk mandiri. Yang keempat ada masa kanak-kanak terdiri dari 2 bagian, yaitu pada masa kanak-kanak dini dan masa kanak-kanak. Nah, pada masa kanak-kanak dini ini berusia 2 sampai 6 tahun. Dan akhir pada masa kanak-kanak adalah usia 6 sampai 13 tahun, biasa disebut sebagai prasekolah. Nah, yang terakhir masa puber. Masa anak berusia 11 sampai 16 tahun. Masa ini tersebut periode yang tumpang tindih karena merupakan 2 tahun masa kanak-kanak. Nah, mendukung perkembangan anak usia dini itu ada simulasi lingkungan, interaksi positif, pendidikan dini, kesehatan nutrisi, dan rutinitas struktur. Nah, selanjutnya ada teori pertumbuhan dan perkembangan. Ada 2 metode. Yang pertama menurut Kartini Kartono, yang pertama ada 0 sampai 2 tahun adalah masa bayi. Yang kedua ada masa 1 sampai 5 tahun adalah masa kanak-kanak. Yang ketiga 6 sampai 12 tahun masa kanak-kanak sekolah dasar. Yang keempat ada 12 sampai 14 adalah masa remaja. Yang kelima ada 14 sampai 17 tahun adalah masa puberitas awal. Dan menurut Aristoteles membagi masa perkembangan dan pertumbuhan itu menjadi 3, yaitu yang pertama 0 sampai 7 tahun adalah tahap masa kecil. Yang kedua 7 sampai 14 tahun adalah masa kanak-kanak, masa belajar atau masa sekolah yang rendah. Yang terakhir ada 14 sampai 21 tahun adalah masa remaja atau puberitas, masa peralihan
dari anak menjadi dewasa. Yang terakhir, ada karakteristik pertumbuhan dan perkembangan fisik. Menurut Kartini Kartono, umur 1-6 tahun, kecakapan moral berkembang, aktivitas dan ruang gerak mulai aktif, permainan bersifat individu sudah mengerti ruang dan waktu. Yang selanjutnya ada umur 6-8 tahun. Koordinasi psikomotorik semakin berkembang, permainan sifatnya berkelompok, tidak terlalu tergantung pada orang tua, kontak dengan lingkungan luar semakin matang. Umur 8-12 tahun, koordinasi psikomotorik semakin baik. Permainan berkelompok, teratur, disiplin, kegiatan bermain merupakan kegiatan setelah belajar. Perkembangan anak usia dini adalah periode yang penuh dengan perubahan dan kemajuan. Dengan memahami tahapan perkembangan dan menerapkan tips yang tepat, orang tua dan pengasuh dapat mendukung anak dalam mencapai potensi maksimal mereka. Demikian yang akan dijelaskan selanjutnya oleh Jelita. Baik, terima kasih. Sekarang pembahasan yang akan saya bahas ialah ada 3 pembahasan. Yang pertama akan saya bahas adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak di Indonesia. Dalam pedoman nasionalnya ialah sebuah pencapaian dalam mengukur perkembangan anak pada pendidikan anak usia dini, merupakan sebuah acuan untuk mengembangkan standar isi proses penilaian pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, yang mencakup 5 aspek perkembangan utama. Yang pertama ialah nilai agama dan moral, berkaitan dengan pengenalan anak terhadap konsep spiritual dan perilaku moral yang sesuai dengan norma agama dan budayanya. Yang kedua, fisik motorik, mencakup kemampuan dalam motorik kasar maupun motorik halus. Motorik kasar ialah seorang anak menggunakan kekuatan fisiknya berupa berlari maupun melompat. Sedangkan motorik halus ialah seorang anak yang berpikir melalui pikirannya dengan mengembangkan kreativitasnya seperti menggambar maupun menggenggam sebuah pensil. Yang ketiga ialah kognitif, yang mengukur kemampuan berpikir anak dalam benalar serta memecahkan suatu masalah. Yang keempat, bahasa, yaitu berkaitan dengan kemampuan komunikasi anak, baik reseptif maupun ekspresif. Reseptif ialah seorang anak sedang mendengarkan atau memahami penjelasan dari gurunya maupun dari orang lain. Sedangkan ekspresif ialah seorang anak yang mengekspresikan dirinya sendiri dengan berbicara maupun menulis. Yang kelima yaitu sosial emosional, mengacu kepada kemampuan anak untuk berinteraksi sosial dan mengenali serta mengelola emosionalnya sendiri. Setiap aspek dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang memiliki indikator pencapaian yang digunakan untuk melihat apakah seorang anak telah berkembang sesuai dengan tahapannya, dan dalam praktiknya perkembangan program pembelajaran PAUD di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh standar tingkat pencapaian perkembangan anak ini. Dalam pembahasan yang kedua, Permendikbudristek yaitu nomor 5 tahun 2022 ialah seorang yang mengatur lebih lanjut mengenai STPPA atau standar yang lainnya dalam pendidikan anak usia dini di Indonesia. Dalam regulasi terbarunya, STPPA membahas tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini dari jenjang pendidikan dasar maupun jenjang pendidikan menengah
yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2022 yang diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 8 Februari 2022. Setelah diberlakukannya pada tanggal 8 Februari 2022, Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 mencabut ketentuannya mengenai standar tingkat pencapaian perkembangan anak dan yang tercantum dalam Permendikbud nomor 137 2014 di dalam Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 bab 3 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini di dalam pasal 4 yang mana memuat 4 butir acuan, yaitu acuan pertama standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 2 huruf A merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Yang kedua, standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 memuat profil peserta didik sebagai kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menjadi deskripsi capaian perkembangan peserta didik. Dan dari hasil partisipasinya pada akhir pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, menurut Harjo dan Mariati tahun 2021, sebuah standar tingkat pencapaian perkembangan anak di usia dini sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Yang keempat, aspek perkembangan anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat ketiga dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi capai perkembangan yang terdiri dari A. Mengenal dan percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa, percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa, mengenal ajaran tokoh agama, dan menunjukkan sikap menyayanginya diri sendiri maupun sesama manusia dan lingkungan alam sekitarnya. Sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, melalui partisipasi aktif dalam merawat diri dan lingkungannya. B. Mengenali identitas diri melalui kebiasaan dalam lingkungan keluarga maupun sekolah dan masyarakat, mengetahui dirinya itu bahwa dia adalah warga negara Indonesia serta mengetahui keberadaan negara lain di dunia ini. C. Mengenali emosi, mampu mengendalikan keinginannya sebagai sikap dan menghargai keinginan orang lain, mampu berinteraksi dengan teman sebayanya. Dengan demikian, aspek perkembangan seni dihapus dan digantikan dengan aspek nilai Pancasila. Dalam regulasi ini terdapat ketentuan yang lebih rinci, yaitu yang pertama, capaian pembelajaran yang disesuaikan pada usia anak mulai dari 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 4 tahun, 4 sampai 6 tahun. Yang kedua, pendekatan pembelajaran. Menerapkan pendekatan saintifik dan berbasis bermain di mana anak mulai belajar melalui pengalaman langsung dan kegiatan yang menyenangkan. Yang ketiga, penilaian perkembangan. Mengacu pada penilaian formatif yang dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan anak. Jadi, kesimpulannya adalah dalam pergantian aspek perkembangan seni yang dihapus dan digantikan dengan aspek nilai Pancasila dikarenakan adanya perubahan kurikulum, yaitu menjadi kurikulum merdeka, kurikulum yang baru bertujuan untuk memperkuat karakteristik bangsa melalui penguatan profil belajar Pancasila. Belajar Pancasila. Dilanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu CDC Developments. CDC Developments ialah panduan internasional yang sering digunakan oleh Amerika Serikat
yang mengkategorikan perkembangan anak dalam berbagai domain yang serupa dengan STPPA ini. Yang pertama, perkembangan sosial maupun emosional. Anak mulai mengenali emosional dan mengekspresikan kebutuhan emosionalnya, serta memahami emosional orang lain. Yang kedua, bahasa ataupun komunikasi mencakup kemampuan anak dalam berbicara, memahami, dan merespon komunikasi dari orang lain. Yang ketiga, perkembangan kognitif yang berkaitan dengan keterampilan berpikir, memahami konsep dasar, serta kemampuan untuk memecahkan sesuatu masalah. Yang keempat, yaitu perkembangan fisik, melibatkan motorik kasar maupun motorik halus. Di dalam panduan CDC Development disusun berdasarkan kelompok usianya. Biasanya seorang bayi belum bisa menunjukkan ekspresi wajahnya. Bayi hanya bisa menangis ketika ingin makan maupun buang air besar dan buang air kecil. Akan tetapi, bayi juga bisa mengeluarkan suara ataupun ocehan-ocehan yang tidak dapat kita mengerti. Dan dalam perkembangan fisik bayi, biasanya bayi sudah mulai bisa tengkurap ataupun menggerakkan anggota badannya untuk berdiri. Sedangkan pada usia 1-3 tahun, anak sudah mulai bisa berbicara 1 atau sampai 2 kosakata, yaitu mama atau papa, yang memiliki keingintahuan yang lebih besar. Pada usia tersebut, anak sudah mulai bisa berdiri maupun berjalan dengan sendirinya. Dan pada usia 4-5 tahun, anak mulai menunjukkan emosionalnya sendiri, berupa anak aktif dalam sebuah kegiatan bermain, dan anak lebih suka bercerita maupun mewarnai sebuah gambar. Pada usia tersebut, anak sudah bisa mulai membaca beberapa kalimat, dan contoh aktivitas fisiknya ialah dalam sebuah games ular tangga yang terdapat panduan untuk anak maju 2 langkah dan lompat 3 kali. Dengan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak memiliki rentang pencapaian yang lebih spesifik dan lebih rinci, serta bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan keterlambatan perkembangannya. Baik, dengan demikian kita telah pada tahap terakhir, yaitu penutupan. Kesimpulannya ialah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adapun perbedaan dalam pertumbuhan seorang anak, semuanya bertujuan untuk memastikan anak berkembang sesuai dengan tahapan usianya sendiri dan mencapai kesiapan untuk tahap kehidupan berikutnya, terutama dalam aspek pendidikan maupun sosial. Asa-asi asuh. Yang pertama adanya pengertian asa-asi asuh, di mana kata asa-asi asuh itu berasal dari kata sili asa, sili asi, dan sili asuh yang berasal dari suku Sunda Jawa Barat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut dengan KBBI, sili berarti saling, ganti, dan buka, dan sili asa dapat diartikan saling mengingatkan. Sili asi berarti itu saling mengasuh dan mendidik, sedangkan sili asuh dapat diartikan sebagai saling mengasihi. Nah, asuh juga berarti mengasihi dari hati kepada anak-anak dan keluarga. Namun asuh dalam pengasuhan berarti memberikan nutrisi yang cukup dan juga pendidikan cukup, sementara dengan asa atau mengasah dalam memberikan bekal pada anak agar dapat memiliki keahlian. Menurut filosofi asa-asi asuh, adanya ajaran yang berarti asa artinya mendidik dan memastikan belajar, asi artinya mencintai dan mengasihi, sedangkan asuh artinya membina dan membimbing. Nah, ajaran ini diambil dari tokoh pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurut Hajar Dewantara, dalam pendidikannya sistem
tanggung jawab itu memenuhi sebuah rasa aman. Jika anak dipenuhi dengan kasih sayang, membuat anak menjadi tumbuh lebih baik dan mampu sendiri, mandiri serta menjadi pribadi yang lemah lembut. Nah, diperhatikan selalu anak belajar bahwa perhatian itu sangat berharga. Anak selalu dihargai agar anak selalu merasa selalu dihargai kehadirannya. Maka anak tersebut mampu mempunyai orang-orang juga sangat sekitarnya karena mereka mendapat hal tersebut dari orang terdekatnya. Anak juga mendapatkan pengalaman baru yang bisa dirasakan agar lebih mengenal dunia dan juga ia mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cara yang baik. Anak yang selalu diberikan ujian akan selalu berusaha menemukan hasil terbaik dan membuat orang bahagia melihat dengan begitu anak akan paham arti dari ujian itu. Nah, ada pun beberapa kebutuhan asli ini meliputi beberapa poin. Yang pertama, saya orang tua yang harmonis yang akan mendidik dan membimbing anak dengan penuh kasih sayang. Yang kedua itu rasa aman dan adanya interaksi yang harmonis antara orang tua dan anak agar memberikan rasa aman bagi anak untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Yang ketiga itu harga diri setiap anak ingin diakui keberadaannya dan keinginannya. Yang keempat itu adanya dorongan atau dukungan dalam melakukan aktivitas, anak perlu memperoleh dukungan dari lingkungannya. Yang kelima yaitu mandiri, agar menjadi pribadi yang mandiri, maka sejak awal anak harus belajar untuk tidak selalu tergantung pada lingkungannya. Yang keenam yaitu rasa memiliki, anak perlu dilatih juga untuk mempunyai rasa memiliki terhadap barang yang dimiliki sehingga ia akan mampu merasa tanggung jawab untuk memeliharanya. Yang kedua adanya kebutuhan akan sukses, yaitu mendapatkan kesempatan dan pengalaman. Anak perlu diabadikan, diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan sifat-sifat bawaannya. Yang ketiga itu ASU atau kebutuhan fisik biomedis. ASU itu merupakan kebutuhan yang menyangkut pada fisik dan kesehatan alami dari tubuh seseorang tersebut. Nah, kebutuhan ini terkait dengan imunisasi, sandang, pangan, papan atau tempat tinggal. Nah, kebutuhan satu ini terkait dengan gizi dan makanan dan minuman yang diserap karena yang masuk anak akan tumbuh dengan baik. Adapun beberapa kebutuhan asuh, yang pertama ada gizi yang seimbang, yang kedua itu perawatan kesehatan dasar untuk mencapai keadaan kesehatan anak yang optimal. Perlu diperhatikan juga beberapa upaya, misalnya imunisasi, kontrol ke puskesmas atau posyandu secara berkala, diperiksa segera dan sakit. Seperti itu pakaian anak juga perlu mendapatkan pakaian bersih dan nyaman dipakai. Yang keempat itu adanya anak membutuhkan tempat tinggal yang layak dan nyaman. Maka hal tersebut akan membantu anak bertumbuh dengan secara optimal. Nah, kesegaran jasmani itu melakukan aktivitas olahraga dan rekreasi, digunakan istirahat otot dan membuang metabolisme, selain itu juga membantu ditangkap motorik anak dan aspek perkembangan lainnya. Nah, tujuan ASI ini adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mengembangkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang aspek ada dalam diri anak yang baik hingga dewasa ini. Maka dilakukan oleh guru dan orang tua agar anak mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sekian sering saya katakan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri. Di sini sudah pada tahap akhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya ialah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adapun beberapa perbedaan dalam pertumbuhan seorang anak, semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa anak berkembang sesuai dengan tahapan usianya dan mencapai kesiapan untuk tahap kehidupan berikutnya, terutama dalam aspek pendidikan maupun sosial. Demikian presentasi kelompok kami kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.
dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Uh, Wabillahil wal taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.